pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam sesi renungan kita. Adapun renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah yang mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-16 dengan judul perikop Shimei mengutuki Daud. Pada perikop ini diceritakan ketika Raja Daud ini sedang mengungsi dan mereka sampai di Bahrui, maka datanglah salah satu kerabat daripada Saul dan kemudian dia mengutuki Daud beserta dengan orang-orangnya dari seberang gunung. Kemudian melihat hal ini, Abisai, salah satu panglimanya Daud ini mengatakan, mengapa anjing mati itu mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang untuk memenggal kepalanya. Tetapi hal tersebut membuat Daud menjadi marah kepada Abisai dan mengatakan, apakah urusanku dengan engkau, anak-anak Zeruya? Kalau memang diperintah Tuhan untuk mengutuki aku, biarlah dia mengutuki. Dan hal apa yang kita bisa pelajari pada perikop ini, teman-teman? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ini satu buah hal yang sangat luar biasa, satu buah hal yang di luar pikiran normal kita. Bayangin, Raja Daud sedang mengalami kemalangan, anaknya sendiri yang dia kasihi mengkudetanya. Dia harus melarikan diri dari istana, dari ibu kota Yerusalem, dan sedang keadaan sangat letih sekali. Dan di saat yang bersamaan, di saat kondisinya malang, menjadi buronan, dikejar anak sendiri, dikhianati, letih, haus, dan lapar. Kemudian ada satu orang keluarganya Saul bernama Shimei mengutuki dari seberang. Bayangin, itu kalau kita sendiri manusia, itu rasanya, perasaan kita pasti sama kayak Abisai. Kita pasti sangat terganggu, kita sangat jengkel. Oleh karena itu Abisai ini ngomong, Abisai ini udah gak kuat, ya. Abisai ini minta izin kepada Daud supaya menyeberang untuk membunuh orang itu, supaya tidak mengganggu, supaya tidak bikin kesal hati yang sedang lagi mumet, perasaan yang lagi mumet. Tapi sekali lagi kita lihat di sini bahwa Daud itu tidak mau bertindak sembarangan. Kita melihat di sini Daud percaya kalau sampai Shimei ngutukin dia, itu segala sesuatu itu berdasarkan izinnya Tuhan. Jadi Daud ini adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dalam kontrolnya Tuhan, daulatnya Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan, jangan, kamu gak ada urusan kamu. Kalau dia sampai keluar untuk mengutuki aku, bisa jadi itu memang kata perintah Tuhan, dan biarlah dia mengutuki. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk itu pada hari ini. Jadi begini, Daud itu berusaha untuk menjaga hati dan pikirannya. Dia tidak mau diganggu oleh orang-orang yang mengutuki dia. Karena sekali lagi dia percaya, Daud percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah kontrolnya Tuhan. Jadi kalau memang dia harus dikutuki, ya biarlah dikutuki. Karena bisa jadi memang Tuhan yang izinkan itu agar Daud belajar sesuatu. Dan Daud percaya sekali bahwa cara dia men-treat seseorang itu akan sangat berpengaruh bagaimana Tuhan akan men-treat dia. Jadi kalau misalnya nanti orang ini mengutuki dia dan Daud diam, Daud percaya bahwa nanti Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan bela Daud. Buat saya ini satu hal yang sangat luar biasa.
Daud itu seorang raja, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Siapa tidak kenal Abisai, siapa tidak kenal Yoab, para pahlawan gagah perkasa di Israel. Tapi Daud tidak memanfaatkan mereka. Daud tidak mau dikuasai oleh perasaannya, pikirannya yang lagi mumet, tapi dia menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan dia percaya bahwa tindakannya ini, bahwa bagaimana dia menjaga sikap hati dan pikirannya ini, dan bagaimana dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, nanti akan ada momen di mana Tuhan akan membela Raja Daud. Revelasi apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini adalah kita harus sama seperti Raja Daud. Teman-teman, dalam kehidupan kita ini, kita akan, bahkan tidak terhindarkan, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang reseh, orang-orang yang sulit, orang-orang yang suka mengganggu kita. Kita punya dua pilihan, teman-teman. Kita bisa menghadapi orang-orang yang rese ini, orang-orang yang suka menggosipkan kita, menjelek-jelekkan kita. Kita bisa membalasnya dan memukul dengan cara kita. Atau kita bisa menguras tenaga, emosi, pikiran kita untuk mencari solusi bagaimana orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menggosipin kita, orang-orang yang memfitnah kita, dan kita membalas jauh lebih jahat dari perbuatannya. Atau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita melihat, kita merubah pola pikir kita, melihat orang-orang yang menghina kita, orang yang gosipin kita, orang yang jelekin kita, sebagai satu buah alat Tuhan, sebagai satu buah kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, untuk membentuk karakter kita, untuk memastikan hidup kita tidak dipimpin oleh perasaan kita, untuk memastikan bahwa hidup kita tidak dipimpin oleh logika kita semata-mata, tapi untuk memastikan bahwa hidup kita serahkan dipimpin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari pada hari ini adalah bagaimana Raja Daud ini tidak membuang-buang tenaga meladeni Shimei. Dia tetap fokus. Dia mau menyeberang. Dia mau pergi untuk menyelamatkan diri daripada si anaknya Absalom. Dan dia menganggap bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu memang domainnya Tuhan. Jadi dia fokus kepada apa yang dia harus kerjakan. Dia tidak terganggu. Begitu juga dengan kita. Teman-teman, membalas kejahatan atau membalas orang-orang rese, mengembalikan perbuatan mereka kepada mereka, ya itu tentu saja butuh waktu, itu butuh tenaga, itu butuh effort. Dan sekali lagi, pembalasan yang kita lakukan adalah pembalasan yang sering kali menghancurkan baik orang tersebut, baik kita. Pada pagi hari ini kita juga belajar bagaimana kita menghadapi orang-orang rese ini. Apa yang kita lakukan adalah jangan membuang waktu, tenaga, pikiran untuk ngeladeni dia. Percaya pada domain, percaya pada kontrolnya Tuhan, percaya pada daulatnya Tuhan. Yuk, kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Fokus kepada apa yang ingin kita capai. Jangan sampai segala sesuatu menjadi berantakan hanya kita ke distract, hanya karena energi perasaan kita habis untuk meladeni orang-orang yang rese, orang-orang yang menjahatin kita. Teman-teman dengar baik-baik. Dalam hidup kita ini kita tidak akan pernah terlepas daripada orang-orang rese ini. Entahkah kita sukses, entahkah kita terjatuh, entahkah kita melakukan hal-hal yang baik, entahkah kita mungkin silap melakukan hal yang jahat. Hate gonna be hate. Mereka akan terus membenci. Mereka akan punya poin di mana hal-hal untuk menjatuhkan kita. Pada pagi hari ini kita belajar supaya tidak mau hati, perasaan, tenaga kita terkuras untuk mereka. Tapi biarlah segala sesuatu, tenaga, pikiran, ide, potensi, tenaga, segala sesuatu yang kita miliki, kita manfaatkan untuk melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Kita lakukan untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang seperti Daud. Orang-orang yang hatinya, kehidupannya sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud
berkali-kali jatuh. Tapi Daud sangat dikasihi Tuhan. Daud sama manusia seperti kita. Mungkin kita punya kelemahan, mungkin kita jatuh, mungkin kita buat kesalahan. Tapi bila kita menjadi orang yang hidupnya selalu dengar apa kata Tuhan, yang hidupnya, yang bertindak selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, percayalah, pembelaan Tuhan, tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita bisa terpenuhi dengan baik. So, itu dia buat renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-94. Teman-teman tetap baca Alkitabnya dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan semangat pagi.